Oke guys, welcome to Curhatan Hati by Request today. Hari ini adalah spesial request dari tamu kami yang Saya asli dari Sumatera. Pada tahun 1993 saya merantau ke Bali, ikut paman. Rencana cuma liburan, tapi karena saya betah di Bali jadi hampir 20 tahun dan saya pun menemukan jodoh di sana. Saya menjalankan usaha yang dikasih paman. Tak perlu saya sebutkan apa itu usahanya. Setelah itu tahun 2000 saya menikah. Tahun 2001 saya melahirkan, tapi anak saya meninggal, perempuan. Setelah itu tahun 2003 saya ketemu dengan ibu angkat saya yang baik sekali, karena saya kerja di, ya saya sebutin aja, di Money Changer. Karena kejujuran saya, dia ajak saya liburan ke Australia untuk melupakan kejadian yang anak saya meninggal. Udah itu selama hampir 3 bulan saya di Melbourne, tepatnya di Cranbourne. Sudah itu saya pulang, melakukan aktivitas seperti biasa. Tahun 2005 anak kedua saya lahir, laki-laki. Nah, sejak saya hamil, mantan saya bercerai gitu loh. Gimana yang ngomong nyusun katanya. Saya bercerai, tapi bercerainya sudah tahun 2012. Tahun 2005 anak saya lahir. Mantan saya itu mulai tabiatnya udah nggak bagus, temperamen, sama anak juga dia kasar. Terus terang, bukan karena ada will atau apa, dia itu lebih fokus cenderung ke keluarganya dia. Padahal saya buka usaha, minta dengan orang tua saya, tapi hasilnya dia kirim ke keluarganya dia. Jadi lama-kelamaan saya nggak tahan. Sudah sikap dia kasar, apa-apa dia lebih mentingkan keluarganya dia. Saya tahun 2012 ketika anak saya sudah 7 tahun bilang, "Mama, ayo ma, kita tinggalin papa." Kasar sekali. "Adek kasihan sama mama," dia bilang gitu. Akhirnya tanpa pikir panjang saya pura-pura pulang. Kebetulan pada waktu itu lebaran tahun 2011 pulang itu. Terus dibujuk, saya disuruh pulang lagi ke Bali, tapi saya udah nggak mau lagi. Tahun 2012 saya ngurus. Perlu diketahui, saya punya suami, tapi saya yang tulang punggung. Saya kerja, toko yang saya dirikan, yang saya sewa, yang saya buat, saya kasih ke dia. Terus saya yang kerja dengan paman supaya dapat penghasilan tambahan, supaya saya tidak morotin keluarga saya di Sumatera lagi. Sudah itu, terus hasil dari saya kerja di paman, saya bawa, saya belikan barang. Bunda, saya belikan barang untuk isi toko saya. Ketika kontraknya habis, nanya uang ke saya. Jadi udah nggak bisa dipahami sendirilah gimana saya. Padahal Bunda tahu nggak, saking saya mandirinya, nyuci baju pakai tangan saya sendiri. Kecuali nyetrika, saya memang anti dari dulu nyetrika. Saya panggil orang untuk nyetrika. Untunglah anak saya juga support saya, Ma, katanya. Walaupun dia 7 tahun, tapi dia cerdas.
Kasihan adik sama mama, katanya. Mama capek, dibentak-bentak juga. Mama cari uang pontang-panting, beras habis, aqua habis, gas habis. Mama juga yang pasang gas, mama juga yang beli. Akhirnya saya 2011 saya pulang, dibujuk mau balik lagi, saya nggak balik lagi. Dan sampai sekarang alhamdulillah Allah itu maha adil sekali. Saya cuman bilang kayak gini, terus memang udah sering dia itu melukai saya. Setiap saya pulang lebaran terus balik lagi, ketika bertengkar dia selalu ngomong seperti ini, dasar kamu aja, kenapa kamu masih mau balik kalau memang tahan? Tapi saya bertahan tuh karena melihat wajah anak. Dalam hati saya saya juga jawab, loh kamu tahu saya anak siapa? Keluarga saya seperti apa di Sumatera? Kamu tahu kan keadaan keluarga saya? Saya ini bukan orang yang lahir di pohon bambu, sempat saya ngomong gitu. Nah, karena saya sudah nggak tahan lagi, saya sempat ucapkan seperti ini, tunggu saatnya, saya buat kamu nangis darah, kamu akan merengek, kamu minta anakmu, tunggulah. Nah, pada saat itu saya sudah nggak tahan lagi, saya pulang. Sampai sekarang Bunda, akhirnya saya tetap berdoa. Saya sempat honor di kantor pemerintahan tahun aja. Setelah itu saya coba bisnis di pertama kali di TW, sudah itu udah malang melintang Bun. Saya nggak ada malu bawa barang ke sana kemari. Saya buka arisan, saya juga buka kreditan HP, barang-barang jilbab. Pokoknya saya nggak ada malu Bunda, untuk walaupun orang bilang, ih kamu mah enak, kamu kan anak orang kaya, kamu kan tinggal nadahkan tangan aja udah dapet. Padahal ini bulan puasa Bunda, demi Allah saya nggak ada minta bantuan dengan keluarga saya. Saya hidupin anak saya dengan usaha saya sendiri Bunda. Apalagi mantan nggak ada sama sekali. Nah, dengan berjalannya waktu, saya tetap kerja sambil saya jualan, buka-buka kredit. Akhirnya nasib baik ke saya, ada produk seperti produk plastik premium. Saya join, mungkin rezeki saya di sini Bunda. Itulah yang menghantarkan saya sukses Bunda. Saya bisa bangun ruko. Walaupun saya akui tanah dikasih orang tua saya, tapi bangunnya saya tidak sedikit Bunda. Hampir 500 juta saya bangun ruko. Alhamdulillah berkat bisnis yang premium ini, yang saya bilang yang membawa saya ke keberuntungan, mungkin rezeki anak saya, sematawayang saya, pangeran saya. Setelah itu saya bangun ruko, saya udah berhenti untuk honor. Saya fokus ke jualan, dari dagangan segelintir sampai alhamdulillah sekarang sampai saya ada gudang di belakang penuh dengan barang. Setelah itu pelan-pelan saya kejar target ini, target itu, bonus bertubi-tubi, sampai sempat saya dapat motor 6 buah, motor Mio. Saya jual. Terus karena ada tabungan sedikit, saya tambahin, saya beli mobil walaupun second Bunda, Honda Jazz. Alhamdulillah ngerasain punya mobil sendiri, tidak pakai punya keluarga lagi. Dan saya merasa bersyukur, Allah itu maha baik. Akhirnya anak saya lambat laun besar, SMP, SMA, dan sekarang kuliah udah semester 2 Bunda. Karena dia sudah lebih mengerti lagi. Saya dengar, karena kami masih sering ke Bali, karena toko saya dulu kan masih dibuka sama papanya anak saya. Sering komunikasi, pelan-pelan saya baik sama mantan. Udah itu saya dengar anak saya bertengkar hebat sama papanya.
Dia pernah bilang kayak gini, "Pak, kapan Papa nafkahin saya sebagai anak Papa? Di akhirat nanti bukan Mama yang ditanya, tapi Papa." Dia bilang kayak gitu. Saya udah besar, Pak. Sudah cukup. Sudah cukup. Mama itu, Pak, memberikan yang terbaik buat saya. Sekolah yang terbaik Mama pilihkan. Sekarang saya sudah kuliah, Pak. Tolonglah dibantu Mama, Pak. Dia bilang kayak gitu. Tapi mantan suami saya bilang, katanya saya yang ngajarin. Padahal demi Allah saya nggak ada ngajarin. Tidak ada sama sekali saya ngajarin anak saya. Karena dia sudah besar. Dia sudah paham. Dia udah tahu gimana mamanya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Cari uang siang malam. Bunda-bunda tahu nggak? Saya pernah divonis dokter untuk tidak boleh bicara 3 bulan. Karena pita suara saya sakit. Karena saya live siang malam, Bunda, jualan. Tapi walaupun saya berkorban seperti itu, hasilnya pun luar biasa. Kami rasakan, kami dapatkan. Makanya kadang orang bilang, "Kenapa kamu nggak mau nikah lagi?" Mohon maaf, bukan saya nggak tertarik sama laki-laki. Saya takut, Bunda. Karena saya sudah merasa enjoy sama anak saya, kesana kesini. Alhamdulillah berkat bisnis saya ini, saya sudah ngajak anak saya umroh ke 3 negara, ke domestik, udah nggak kehitung kali. Saya ngajakin anak saya liburan, termasuk umroh. Jadi ketika ada orang baru, saya takut. Sedangkan saya naik kemarin saya berjuang sendiri, pakai tenaga dan uang sendiri. Masa saya harus menikmati ketika saya sudah di atas, menikmati dengan orang baru? Itu yang saya takut, Bunda. Karena bukan kebanyakan ya, tidak semua, tapi kebanyakan kan kadang-kadang orang cuman mau, dia tuh enak ya, udah enak tuh, ya tidak bisa dipungkirin lah, Bunda. Pasti adalah orang yang mau dompleng lah ini. Nah, kenapa saya sudah enjoy dengan anak saya berdua kemana-mana. Ini cerita tersendiri-sendiri ya. Nggak ada wanita yang tidak ingin dimanja, diratukan, disayang, dan lebih dari itu. Semua impian wanita tuh seperti itu. Tapi kembali lagi ya, mungkin jalannya kita menuju yang lebih baik lagi itu harus ada cerita dulu. Saya juga sama Bunda M ya. Jadi saya sambungkan lagi nih. Saya juga pernah gagal dalam berumah tangga. Ya seperti itulah yang namanya wanita kan, pastinya kalau punya suami yang pembisnis atau pengusaha dan sebagainya kan kita inginnya dimanja atau apalah itu yang kita inginkan ya. Tapi kembali lagi mungkin ceritanya beda lagi gitu, tidak sematch harapan kita, yaitu seperti Bunda M yang akhirnya harus jadi tulang punggung lah, si suami yang tidak baik lah, menyakiti lah dalam tetek bengek. Namanya orang yang sudah pikirannya sudah tidak fokus ke tanggung jawabnya si laki-laki itu kepada istri dan anak, ya akhirnya seperti itu. Sama saya juga dulu seperti itu ya. Suami saya itu mungkin karena dia merasanya dia punya uang dan istrinya merasa oke-oke aja, terus semua kehandle dan sebagainya, itu jadi besar kepala gitu. Jadi tindakannya tuh semaunya dia tanpa merasa aku ada manusia, ada orang yang di rumah yang menanti dan ingin diperhatikan dan sebagainya, yang akhirnya dia itu salah jalan lah. Kita merasa hebat dari pasangan kita dulu, ya kita harus berdiri gitu, kita harus continue, kita harus bersambung gitu. Aku juga dulu jadi single parent lama loh, long enough, nggak ada satupun yang menafkahi, dan aku juga nggak pernah meminta bantuan keluarga dan sebagainya, sampai akhirnya Tuhan mempertemukan
aku dengan seorang yang benar-benar mengangkat derajat dan menyembuhkan luka yang waktu itu aku udah trauma berat yang sudah sama sekali I don't trust anymore about men. Sudah tidak ada pikiran bayangan untuk menikah atau mencari pasangan atau tetap dengan enggak sama sekali ke sana. Saya bertemu dengan Pak suamiku yang sekarang aja itu kalau bisa diceritakan panjang lebar sampai dia itu merasa kok sulit sekali ya kamu ini, karena aku jadi berkata kasar, terus bermulut nggak pernah sopan, jadi nggak sopan aja gitu, karena aku nggak sukanya sama laki-laki seenaknya juga, memandang juga sebelah mata, jadi begitulah gitu. Kalau orang mau tahu kehidupan orang ya seperti ini, seperti Bunda M ya di sini join gitu, bisa cerita kehidupan Bunda M gitu kan, berbagi dengan yang teman-teman yang lain, yang akhirnya kan orang tahu oh Bunda M sekarang di atas karena ternyata you are a best woman in this earth, you are a strong woman in this earth. Mungkin perempuan lain bagi kita ini buat aku pribadi juga, mungkin kayak orang lain di posisi aku juga pasti bunuh diri ini. Bunda M, aku tepuk tangan, you are golden mom, exactly. Kalau dari saya ya Bu ya, kita semua hampir rata-rata itu perempuan, kita pasti ngelewatin banyak cobaan. Entah itu cobaannya dari suami atau dari keluarga, dari mana-mana. Tapi banyak sih dari suami ya. Cuman kalau saya bilang dengan ceritanya Ibu tadi itu, saya ngeliat dari posisi kacamata agama saya lah ya gitu ya. Walaupun Ibu di posisi yang direndahkan sama suami ya, bisa dibilang ya, di take advantage sama suaminya, tapi di satu sisi pun Ibu ditinggikan Tuhan loh. Ibu benar-benar ditinggikan Tuhan dalam artian memang tiap anak itu punya rezeki masing-masing, tapi anak Ibu dikasih rezeki kan lewat Ibu gitu ya. Saya pribadi sama kayak Mbak Yuli atau mungkin yang lainnya, tadi saya ada baca Mbak Yanti sama Nduk Ayu ya, mantan suami, papanya anak-anak pun ada berbuat yang sama, dan itu meninggalkan trauma yang ke diri saya pribadi, itu takut untuk berumah tangga. Karena kalau kita orang Chinese ya, untuk main perempuan, minum, judi, kita tutup mata. Yang penting nggak bawa masalah ke rumah. Tapi ternyata kan tidak. Kalau tiap habis mabuk, saya dikebukin, dipukulin. Sampai hari ini pun saya baru ke dokter mata karena mata saya tambah parah. Yaitu saya harus bilang sama dokter, mata kiri saya tambah parah itu karena dulu selalu dipukulin. Dan the last straw saya ninggalin dia adalah pas dia mukul yang terakhir, saya itu temporarily blind itu untuk 4 hari. But the point is, kita semua perempuan itu pasti melewati hal-hal yang susah. Satu, kita harus tetap berserah sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Kita punya anak, kita fokus. Trauma sambil kita itu jalan, kita obatin trauma kita. Kalau Ibu nggak ngobatin traumanya Ibu sendiri, nggak coba jangan coba avoiding deh. Jadi keep face it gitu loh, trauma kita. Kalau Ibu sampai berumah tangga lagi pun akan gagal. Karena apa? That trauma is gonna like being a shadow. Itu akan jadi bayangan Ibu dan itu gak akan bagus. Ya, yeah. It is true. Itu trauma itu yang Ibu akan ketakutan ke apa? Even si suami ini benar pun akhirnya akan jadi salah karena gak ada satu orang pun yang mau dibandingkan. Pertama, yang kedua adalah dituduh hal yang dia belum melakukan. Tapi Ibu menuduh itu pun juga, kalau ini ya Bu ya, kalau sampai bukan karena Ibu pengen menuduh dia, cuman based on traumanya tadi. Trauma
Itu yang Sama. menghantui ibu gitu loh. Itu Iya. itu Exactly. yang saya tuh pengen benar-benar ngewanti-wanti, karena trauma dari apa yang ditinggalkan sebelumnya tanpa ibu sadari secara psikologis. Dari ibu ngomong pun kita udah pada yang pernah mengalami KDRT lah ya. Mudah-mudahan gue nggak di ban nih. Nah itu, aduh, hal yang nggak kelihatan tapi sangat nyata gitu loh. Iya. Sudah oke, pokoknya jangan lupa ya untuk membahagiakan diri sendiri, karena mungkin yang sudah mengikuti VT-VT-ku atau live-live-ku, aku kan juga cerita di sini seadanya gitu ya. Pengalamanku pun lebih getir, lebih pahit lagi. Memang aku nggak ada KDRT, tapi dari orang tua sendiri gitu ya. Pernikahan 2 anak ya, pada endingnya aku selalu buat orang lain gitu ya. Anak itu nanti akan meninggalkan kita juga gitu ya. Dan zaman sekarang ini kita kalau selalu berharap sama anak itu kayaknya jauh sekali, karena saat ini apapun kepercayaan kita itu apa ya, dunia itu saat ini udah berubah gitu. Jadi kita harus membahagiakan diri kita sendiri selama kita masih bisa membahagiakan diri sendiri. Makanya garis besarnya aku menikah dengan seorang berondong ya, yang dia bisa membahagiakan diriku. Aku pun penuh dengan trauma dalam hidupku gitu ya. Kemarin aku live itu sampai aku cerita diriku sendiri, aku pun sedikit mewek gitu ya, air mata berlinangan. Tapi untung aku kan live solo, jadi nggak ada yang lihat. Tapi aku pura-pura berhenti sebentar gitu ya. Itu aku menahan ini tangis yang benar-benar masih tersimpan gitu ya. Itu aja sih, aku cuma mau nambahin dari tadi karena aku dengerin, ya Allah, memang kita tuh wanita Indonesia itu, waduh, kelihatannya mungil-mungil gitu ya, tapi kita tuh tanggung jawabnya berat sekali, dan kita tuh mikul jadi pundak keluarga, jadi pundak orang tua, jadi pundak, waduh, semuanya dah gitu ya. Itu rata-rata kita alami semua. Kayak Wanita gitu. tangguh ya, Deh. Iya, kita jadi tangguh. Makanya kan aku di sini selalu bilang, aku ini wanita tangguh, aku yang mandiri. Aku harus bisa menghadapi untuk semuanya ini. Kadang-kadang banyak yang bully aku, kan katanya udah tua, nggak tahu diri, udah bau tanah, bla bla bla. Tapi aku don't care gitu ya, karena loh, yang jalani hidup aja aku, kok kalian yang sibuk gitu loh. Nah ya marah jaluk ono ya, Deh. Jadi kita harus konsentrasi untuk diri kita sendiri. Yang penting kita bahagia. Karena kalau kita mikirin orang lain terus, nggak ada habisnya. Dan orang lain itu pintar menilai orang lain, tapi lupa mereka untuk menilai diri sendiri gitu ya. Ya, betul, Deh. Sekarang ini aku tidak peduli apa kata orang, apa kata siapapun gitu ya. Jadi aku harus bisa membahagiakan diriku sendiri, karena kita nggak bisa gitu di stop orang di jalan karena nggak enak lah, begono begini begitu, akhirnya kita sendiri yang menderita gitu loh. Betul. Ya. Tapi bukan berarti aku nih orangnya nggak bisa humor ya, aku nih orangnya suka humor. Jadi kalau di live-ku pun, aku live selalu solo ya guys ya, karena pengalamanku waktu itu banyak komal, akunya stres sendiri. Jadi aku lebih suka saat ini konsentrasi solo dulu, lihat nanti ke depannya bagaimana. Kalau memang sudah siap untuk komal, aku akan komal juga. Cuma saat ini aku memang sering solo, tapi bukan berarti solo nggak bisa humor. Kita bisa, tergantung kita membawanya ya. Iya. Dan lagi kalau boleh nambahin, kadang-kadang orang yang bisa ketawa-ketawa begitu, malah orang yang paling banyak nyimpen kesedihan sebenarnya. Itu. Karena apa, dengan begitu kita kayak ngibur diri sendiri gitu loh. Iya. Kalau saya pribadi ya, gue nangis-nangis ngapain, gue kayak orang gila nangis sendirian. Yang ada yang peduli juga kagak. Mendingan gue ketawa, enak gitu. Awet muda, satu, ngirit duit buat ke dokter biar kagak ke psikiater. Betul. Aku sih lebih senang lihat ke depan, move on gitu ya. Kita tinggalkan masa lalu kita. Memang sih pedih gitu ya, tapi itu tadi, aku terus terang aku ke psikologi. Kalau di Jerman ini
orang yang punya masalah itu bisa konsultasi sama pemerintah, terus minta pertolongan, dikasih konsultasi itu 6 tahun ya. Aku konsultasi 6 tahun itu akhirnya saat ini aku bisa percaya diri, aku nggak ketakutan lagi. Tadi Bunda Hana kan bilang kalau suami pulang dengar suara mobil aja udah takut aku nanti dijedotin apa enggak hari ini aku diapain gitu ya. Iya, Itu trauma itu susah hilangnya ya. Cuma betul. satu-satunya jalan kita harus cari pertolongan profesional yang sampai kita tuh harus percaya diri. Dulu aku nggak percaya diri, aku tuh selalu ketakutan. Aku tuh nyetir di sini ya, pernah di stop polisi sampai aku tuh mau kencing-kencing. Karena apa? Di Indonesia kan kita selalu ketakutan. Ya, Iya, takut gelap lah, takut polisi lah, takut orang tua, takut partner kita. Nah, jadi walaupun aku sudah di Eropa, waktu itu aku ketakutan terus gitu kan. Tapi ya itu tadi, alhamdulillah aku setelah 6 tahun ikut psikologi, itu aku bisa sehat kembali, aku tuh percaya diri, makanya aku dinikahin Brondong, aku nggak merasa minder. Orang bilang, lu ya badan kayak kerbau, lu nggak malu tuh dipegang sama si Brondong semuanya, kimplah-kimplah gitu ya. Lah, lawang Brondongnya suka dan aku nggak merasa gimana-gimana gitu ya. merugikan orang lain. Iya, Betul. iya, Nah, Iya, makanya kayak hidup-hidup gitu. kita ya Bude ya. Betul. Dan betul. bedanya sangat jauh sekali sama Brondong. Tapi kan dia mencintai aku yang sebenarnya. Dan aku nggak pernah curiga lagi. Dulu aku suka curiga sama orang. Ini untuk Bunda Erni ya. Aku, wah pasti ini nanti. Jadi aku ukur dengan yang lalu gitu loh. Ya. Nah makanya mungkin Bunda Emi perlulah bicara sama orang-orang yang profesional. Bagaimana supaya ya itu tadi ke depannya lebih baik lagi, cerah supaya nggak ada apa sih yang dari belakang tuh nggak ngikutin lagi Ke gitu. bawah. Iya.